Halo para pemirsa channel Sekolah Birokrasi, jumpa lagi kita di konten baru ini. Selamat berjumpa di channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi mentransformasi diri menjadi mesin pemerintah yang responsif dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Tema kita kali ini secara khusus mengulas tentang manfaat pandemi COVID-19 bagi birokrasi. Tentu judul ini sedikit kontroversi, tetapi yang manfaat dalam arti di sini tidak memandang enteng pandemi COVID-19 ini. Namun tema ini seyogyanya kita bersyukur karena dengan pandemi ini itu kemudian membangkitkan adanya kesadaran baru kolektif bagi pemerintah dan birokrasinya, di mana selama ini menurut pengamatan kita itu birokrasi terlalu lama tidur, sibuk dengan aktivitasnya dan melupakan di dalam dirinya bahwa banyak sebenarnya penyakit yang harus dibenahi. Sehingga dengan performanya yang belum menggembirakan ini, sehingga dengan adanya pandemi ini, maka tentu diminta untuk harus secepat mungkin melakukan pembenahan diri, sehingga apa yang menjadi harapan ke depan bahwa di negara-negara nanti maju ya, di 2045 dipandang bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara memiliki tingkat perekonomian terbesar di dunia. Itu kalau berbenah sejak kini ya. Karena di tingkat negara ASEAN saja, kalau kita lihat tingkat efektivitas pemerintah Indonesia itu masih kalah dengan Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan bahkan Brunei gitu. Jadi mengapa harus bangkit membangun dari tidurnya? Karena berbagai upaya untuk mereformasi birokrasi, baik kalau kita lihat di level kementerian maupun lembaga atau di level pemerintah daerah, itu belum menunjukkan tingkat performa yang sangat menggembirakan ya. Apalagi bila kita ukur dari akuntabilitas kinerjanya. Hal ini tentu bisa kita buktikan melalui hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang dilakukan setiap tahun. Jadi sejak diterbitkannya Grand Design Reformasi Birokrasi melalui Perpres 81 tahun 2010, hasil dari reformasi birokrasi itu belum banyak mengangkat performa birokrasi sebagai mesin pemerintah yang sesungguhnya memiliki tanggung jawab untuk mensukseskan berbagai agenda pembangunan nasional. Dan kalau tidak berbenah, saya kira ini akan merugikan ya Indonesia ke depan. Karena itu kerugiannya bagi birokrasi manakala tidak mau berbenah ya, dengan kondisi ini, maka para ASN itu tidak bisa tiba-tiba mampu bekerja di dalam situasi pandemi ya, karena terpapar oleh COVID-19, sehingga dengan terpaksa mereka harus mendesain ulang cara kerja yang tidak lagi harus berada di kantor-kantor pemerintah, tetapi apakah itu digilir atau karena parahnya ya pandemi COVID sehingga harus bekerja di rumah semua, sehingga kita kenal dengan istilah work from home gitu. Tentu kerugian bagi birokrasi kalau tidak mampu berbenah, maka dia tidak akan bisa mengoptimalkan kinerja ya para ASN dan tentu organisasinya. Kenapa? Karena kita lihat belum memiliki kebijakan yang adaptif atau adaptive policy yang menyebabkan bagaimana cara mengatasi akibat pandemi COVID, dan ini tentu masih merupakan kebijakan-kebijakan yang bersifat uji coba atau bahkan mungkin meniru negara lain yang mengalami hal yang sama, padahal mesin birokrasi dan masyarakat yang dilayani itu memiliki karakteristik yang tentu saja berbeda gitu. Nah, karena itu pemanfaatan digital yang semestinya menjadi solusi terbaik di saat pandemi tidak juga dapat dioptimalkan. Tidak saja karena masih mencari ya model kerjaan tepat, juga karena belum tersedia berbagai aplikasi yang
dipandang dapat menggantikan cara kerja manual ke cara-cara yang digital sebagai tuntutan di saat pandemi seperti sekarang ini. Struktur birokrasi kita lihat masih menggunakan model serba terstruktur, hierarkis, pengawasan langsung dan fisik serta face to face. Tiba-tiba harus tidak bertemu sehingga harus bekerja di dalam kondisi yang disebut dengan interface ya, tanpa bertemu langsung gitu, tapi melalui kaca-kaca daripada alat-alat elektronik gitu. Nah, berbagai alokasi anggaran yang ditujukan untuk mengejar target-target berbagai program dan kegiatan itu harus mengalami refocusing anggaran. Akibatnya target dan sasaran sudah pasti tidak tercapai, dan ke depan ini akan menimbulkan efek kurang baik bagi masyarakat karena berbagai agenda penting juga harus diabaikan karena dalam rangka untuk mengatasi dampak lebih jauh daripada pandemi COVID. Model kerja birokrasi yang selama ini lemah di dalam koordinasi dan belum terbiasa berkolaborasi antar tingkatan dan organisasi pemerintahan dipaksa untuk mampu memberi solusi bagi dunia usaha dan masyarakat yang terkena COVID-19 maupun yang harus dicegah, yang akibatnya mengharuskan mereka untuk segera melakukan adaptasi diri. Namun berbagai kerugian tadi tentu ada keuntungan bagi birokrasi. Keuntungan yang saya maksud ini akan mendorong ya, inovasi di berbagai bidang tugas pemerintahan karena terpaksa dan dipaksa untuk melakukan upaya-upaya penyesuaian. Mempertegas posisi ASN sebagai agen perubahan karena inovasi itu akan tercipta manakala muncul kreativitas dan kolaborasi di antara ASN untuk mengatasi agar tetap performa di dalam situasi kerja yang berbeda sama sekali dibandingkan sebelum COVID-19. Keuntungan lainnya yaitu mengharuskan birokrasi yang selama ini terlalu hierarkis dan berimplikasi kepada anggaran karena harus menanggung beban tunjangan jabatan itu kemudian menjadi berkurang, karena pada akhirnya nanti struktur itu akan diminimalisir karena strukturnya berbentuk tim ya, atau squad tim. Nah, ini tentu sejalan dengan perintah Presiden untuk melakukan penyederhanaan struktur birokrasi, dan ini tentu akan banyak terbantu manakala memanfaatkan bantuan ya, digital atau elektronik. Keuntungan lainnya itu masyarakat akan mendapatkan sistem pelayanan baru karena berbasis pada digital, sehingga masyarakat akan bisa mendapatkan pelayanan dari berbagai channel yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi tidak berbasis pada loket layanan lagi ya. Keuntungan lainnya itu mendorong birokrasi bekerja secara kolaboratif dan bersinergi. Karena pandemi COVID itu tidak bisa diselesaikan tugas-tugas dengan bertindak secara parsial dan tidak melibatkan banyak institusi. Karena itu kolaborasi menjadi salah satu jalan keluar dalam upaya untuk tetap mempertahankan performa daripada birokrasi di situasi pandemi seperti sekarang ini. Keuntungan lainnya tentu muncul kesadaran baru bagi ASN untuk meningkatkan kapasitasnya, terutama di bidang bagaimana penggunaan dan penguasaan terhadap digital yang selama ini mungkin agak terabaikan. Yang lainnya akan memunculkan budaya baru bagi ASN karena harus tetap berkinerja dalam kondisi yang tentu tidak normal ya. Sehingga akibat daripada ini akan menimbulkan paradigma baru terkait dengan sistem kerja ASN dalam situasi yang disebut dengan new normal. Apa itu paradigma baru? Yaitu mindset yang dimiliki oleh para ASN harus berorientasi pada bekerja secara kolaboratif, di mana banyak menggunakan bantuan digital karena tidak bisa lagi dengan cara-cara biasa yang selama ini mereka gunakan. Paradigma baru lagi dalam sistem kerja mereka itu yaitu apa yang disebut dengan flexible working arrangement atau FWA gitu ya. Jadi pengaturan kerja yang lebih bersifat fleksibel karena berbasis pada digital.
tentu juga ini akan menimbulkan disebut dengan smart working ya, bekerja secara cerdas gitu. Layanan publik juga akan semakin luas dengan berbasis pada elektronik. Demikian juga model komunikasi baik intra maupun antar organisasi dan bahkan kepada publik itu berbasis online, baik menggunakan video, web conference, email, dan berbagai aplikasi-aplikasi media sosial. Paradigma lain dari dampak pandemi ini, maka sistem kearsipan itu kemudian berbasis teknologi informasi, misalnya dengan memanfaatkan iCloud, Dropbox, dan lain-lain ya, sehingga tidak membutuhkan banyak ruang lagi. Paradigma lainnya itu bekerja dalam tata ruang kerja yang berubah, tidak hanya dalam bentuk coworking space, tetapi berbagai media networking, sehingga orang bebas berada di tempat tertentu, tetapi dalam konteks tetap berkolaborasi, bersinergi bekerja untuk menyelesaikan berbagai target-target yang sudah ditentukan. Juga akan muncul model monitoring dan evaluasi kinerja ASN yang berbasis teknologi informasi, ya, berbeda dengan cara-cara manual. Dan tentu akan berimplikasi pada kedisiplinan ASN tidak lagi dinilai dari kehadiran di tempat kerja seperti selama ini, tetapi dinilai pada output ya, dan outcome yang mereka hasilkan. Nah, berbagai kerugian-kerugian ini tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Nah, jalan keluar yang ditawarkan dalam kondisi situasi pandemi yang tentu kita tidak tahu kapan berakhirnya ya. Yang ada adalah bahwa kita akan hidup berdampingan dengan virus COVID-19 dengan berbagai variannya. Maka jalan keluarnya adalah secepat mungkin itu penggunaan digital untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sesegera mungkin melakukan reorientasi mindset dan kultur set para ASN ya, untuk mampu bekerja di dalam bingkai kolaborasi dan sinergitas baik antara individu, antar tim, antar unit organisasi, dan bahkan antar kementerian lembaga maupun antar pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten kota. Jalan keluar lain adalah lakukan peningkatan dan transformasi tipe kepemimpinan yang mampu mentransformasi sumber daya dan kemampuan untuk memfasilitasi terjadinya perubahan bagi model kerja baru, tentu bagi ASN. Dan juga jangan lupa tingkatkan kompetensi ASN terutama berkaitan dengan literasi atau melek terhadap kemampuan penggunaan teknologi informasi. Lainnya adalah segera lakukan perubahan struktur organisasi yang berbasis pada tim dan berorientasi pada kinerja. Benahi model kerja dengan memperbanyak working space yang berbasis pada jaringan internet. Libatkan berbagai kelompok masyarakat di dalam berbagai aktivitas pemerintah, baik di dalam perumusan dan pengimplementasian kebijakan maupun berbagai program yang tentu harus bisa melibatkan para stakeholders ya, sehingga mampu menciptakan berbagai macam kebijakan layanan yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat karena adanya partisipasi masyarakat di dalam proses tersebut. Tentu bisa menggunakan bantuan digital. Nah, sejak bulan Maret saya kira 2020 Kementerian PAN-RB telah memberikan arahan terkait bagaimana pelaksanaan tugas di rumah ya, atau tempat tinggal, di mana ASN itu tersebut ditempatkan walaupun sifatnya sementara. Mengapa? Karena belum dibarengi dengan adanya model kerja yang dapat menunjang performa nyata ASN yang bekerja di rumah. Karena itu masih sedang diupayakan bagaimana tetap berkinerja tetapi tidak harus bertemu di tempat kerja. Jadi kesimpulan daripada jalan keluar yang bisa diajukan di dalam konteks bagaimana bekerja di dalam situasi pandemi COVID, namun tetap birokrasi maupun ASN-nya performanya itu harus terus-menerus melakukan inovasi. Saya kira ini sepintas mengenai manfaat ya birokrasi bagi terjadinya COVID-19 ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan tersendiri, dan saya mengingatkan jika
senang dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan tema lain, dan salam reformasi birokrasi.